Sekarang kita akan membuat Kubernetes cluster di dalam GCP atau Google Cloud Platform. Sekarang ini kita sudah berada di dalam konsol dari GCP. Kita akan masuk ke dalam menu Kubernetes Engine. Untuk teman-teman yang tidak ada menu Kubernetes Engine di sini, bisa cari di pencarian yaitu Kubernetes Engine. Kita akan masuk ke dalamnya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam menu Kubernetes Engine /get started. Di sini kita bisa menavigasikan ke dalam section create a new cluster or deploy a container. Kita akan pilih button create cluster. Kemudian kita klik di sini. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam section create an autopilot cluster. Nah, ini adalah autopilot cluster. Kita akan switch dulu ke dalam standard cluster. Switch to standard cluster. Oke, di sini kita sudah bisa memulai melakukan konfigurasi cluster kita ya. Yang pertama kita perlu menentukan nama cluster. Di sini contoh saja saya memberikan nama development cluster. Selanjutnya di sini ada location type, kita bisa memilih zonal maupun regional. Regional sendiri artinya adalah cluster yang akan kita punya, nantinya akan dideploy ke dalam suatu region. Contohnya di sini kita bisa memilih Asia Southeast 1. Kemudian di sini kita juga bisa memilih untuk specify default node location. By default, Kubernetes Engine runs nodes of a regional cluster across 3 zones with a region. Jadi secara default, cluster kita akan dideploy di masing-masing dari 3 zona di dalam sebuah region. Ya, ini tentu saja untuk meningkatkan high availability ya. Jadi apabila ada masalah dengan salah satu zona, maka kita masih ada zona lain di dalam region tersebut. Sehingga kita bisa memilih opsi ini jika kita ingin menentukan secara manual zona mana yang akan kita tentukan untuk nodes kita. All zones must be within the same region. Kita bisa membaca di sini ya nanti. Learn more, teman-teman bisa membaca di sini. Kemudian di sini tertulis current default itu 3 zones from Asia Southeast 1. Nah, apabila kita checklist di sini, kita bisa menentukan nodes kita ini akan diletakkan di mana. Entah itu di Asia Southeast 1A, 1B maupun 1C. Setelah itu kita bisa pilih juga untuk zonal, artinya cluster kita nanti akan dideploy itu hanya di satu zona saja. Jadi jika di regional ini kita nanti otomatis mendapatkan kurang lebih 3 zona ya, minimal 3 zona dalam sebuah region. Kalau di zonal ini kita hanya akan melakukan deployment cluster kita di salah satu zona saja. Contohnya kita akan mendeploy ke dalam zona Asia Southeast 1A ya misalnya. Nah, di sini kita juga bisa specify default node location-nya. Di sini tertulis increase availability by selecting more than one zone. Jadi misal kita checklist di sini, kita bisa memilih di beberapa zona sekaligus ya. Kemudian kita akan abaikan saja ini. Kemudian kita pilih untuk zonanya, saya mau pilih di Asia Southeast 1A. Selanjutnya ada release channel. Di sini kita bisa memilih GKE version. Untuk video ini kita akan biarkan saja sesuai default dan juga rekomendasinya. Jadi target release channelnya kita pilih yang reguler, yang mana dia adalah recommended. Kemudian untuk target versionnya kita biarkan ke default saja. Selanjutnya untuk cluster tier, di sini kita akan pilih yang standar saja. Mungkin teman-teman ada concern tertentu yang ingin menggunakan enterprise tier, bisa membaca di sini ya, view pricing-nya dan juga learn and enable di sini. Atau mungkin kita bisa baca juga di sini ya nanti, view edition features. Saat ini saya akan pilih dulu untuk standard tier. Selanjutnya kita masuk ke dalam fleet registration. Ini kita akan biarkan saja. Kita masuk ke dalam nodes, di dalam menu node pool. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk node-nya. Yang pertama ini adalah image type. Ini nantinya akan digunakan untuk menentukan OS atau operating system untuk node-node kita. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita bisa memilih container optimized OS atau Ubuntu atau Windows. Di sini kita akan coba defaultnya saja, yaitu menggunakan
COS atau Container Optimized OS. Kita akan pilih ini. Selanjutnya kita bisa memilih juga untuk machine configuration. Di sini kita mendapatkan beberapa pilihan mesin ya, seperti saat kita membuat VPS. Di sini juga sama, kita bisa menentukan tipe mesin yang akan kita gunakan di dalam nodes kita. Contohnya general, ada compute optimized, memory optimized, storage, GPU, TPU, dan seterusnya. Kita saat ini akan gunakan dulu yang general purpose. Kemudian kita pilih yang serinya adalah E2, low cost day-to-day computing ya. Jadi ini menurut saya paling balance dengan kebutuhan saya. Kita akan pilih yang E2. Selanjutnya mesin tipenya, kita bisa pilih spesifikasi sesuai yang kita perlukan ya. Di sini saya akan memilih yang shared core saja agar lebih murah dengan spesifikasi small saja. Jadi dengan spesifikasi kurang lebih 0,5 sampai 2 virtual CPU dengan satu shared core dan 2 GB memori. Kemudian untuk CPU to core rasionya saya akan pilih yang satu saja. Jadi satu virtual CPU, satu core, dan 2 GB memori. Selanjutnya untuk boot disk type, saya akan memilih yang balance. Jadi balance ini adalah sebenarnya dia di tengah-tengah ya antara SSD dan juga standard persistent disk. Jadi saya pilih yang balance. Untuk storage kita bisa tentukan sampai ke dalam 65.536 GB atau 65 tera. Dan ini pun kita bisa melakukan custom ya, dan kita bisa menambah secondary boot disk. Saat ini saya akan menentukan boot disk ini ada di sekitar 25 GB. Kemudian selanjutnya adalah boot disk encryption. Ini akan kita biarkan saja. Selanjutnya adalah enable nodes on spot VM. Nah, jika kita men-checklist ini, artinya cluster kita akan dideploy dalam spot VM. Sehingga node kita ini akan ada kemungkinan dia akan dipindahkan ke dalam server yang lain. Sehingga ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk aplikasi yang fault tolerant. Jadi jika kita checklist di sini, artinya cluster kita nanti akan ditempatkan di sebuah server yang tidak menyediakan availability guarantee. Tapi harganya lebih murah gitu ya. Jadi spot VM ini lebih cocok untuk fault tolerant workloads and may be terminated at any time. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan cluster kita ini akan dipindahkan ke dalam server yang lain. Artinya ada kemungkinan server kita ini akan ada downtime ya, walaupun mungkin tidak begitu lama. Untuk aplikasi-aplikasi yang tidak boleh ada downtime, kita perlu meng-uncheck di sini ya. Kita perlu lihat di sini untuk harga tanpa spot VM itu sekitar $126 ya. Ketika saya aktifkan di sini untuk spot VM-nya, kita akan dikenakan biaya sekitar $98 saja. Cukup murah ya jika dibandingkan dengan yang bukan spot VM. Selanjutnya ke dalam menu networking, kita akan biarkan saja, atau mungkin kita bisa setting ya untuk network text di sini. Kita beri teks saja development cluster seperti ini. Kemudian untuk security kita akan biarkan saja secara defaultnya. Untuk metadata juga akan kita biarkan. Untuk firewall kita akan atur nanti ya. Selanjutnya automation kita tidak akan gunakan di sini. Untuk networking di sini kita juga akan biarkan saja untuk networkingnya. Kita akan biarkan default. Untuk security kita akan tinggalkan dulu ya. Kita akan skip. Kemudian backup plan di sini kita bisa menentukan juga untuk automatic backup plan-nya. Kita bisa menentukan kapan jadwal untuk melakukan backupnya. Di sini kita akan matikan dulu. Selanjutnya metadata dan fitur ya. Fitur kita bisa checklist untuk loggingnya. Ini komponennya kita bisa pilih aja workloads. Apabila ingin melakukan logging juga ya untuk HPA atau horizontal port autoscaler, bisa dicentang di sini. Kemudian yang lainnya kita juga bisa tentukan ya. Kita akan checklist di HPA, oke. Kemudian untuk monitoring kita juga checklist saja untuk sesuai dengan yang direkomendasikan.
Kita sudah hampir selesai ya melakukan konfigurasi. Di sini kita mendapatkan perkiraan atau estimasi monthly cost ya, atau perkiraan biaya bulanan yang akan ditagihkan kepada kita, yaitu sekitar kurang lebih 98,95 dolar ya, atau sekitar 0,14 dolar per jamnya. Untuk breakdown-nya kita bisa klik di sini ya, show cost breakdown. Nah, di sini ada rincian biaya apa saja yang dikenakan kepada kita. Di sini ada cluster management fee sekitar 73 dolar, kemudian node pool-nya itu dengan spesifikasi E2 small dengan spot nodes itu kita mendapatkan kurang lebih sekitar 17 dolar ya. Di sini tertulis 3 nodes karena dari GKE sendiri ada kebijakan untuk mendukung high availability, dia akan membuatkan kita langsung 3 nodes di zona yang berbeda seperti itu. Kemudian storage juga akan dihitung sebanyak 3 kali ya, karena masing-masing nodes ada storage-nya. Dan yang terakhir kita ada cluster diskon ya, yang saat ini kita belum ada untuk diskonnya. Oke, setelah semuanya siap, kita akan langsung create saja untuk clusternya. Kita klik di sini ya, create. Setelah itu kita harus menunggu untuk status clusternya selesai dalam pembuatan. Di dalam menu ini akan menampilkan daftar cluster yang kita punya. Yang mana saat ini kita baru punya satu cluster ya dengan nama development cluster. Kemudian location-nya ada di Asia Southeast 1A dengan tier standar. Dan juga ada keterangan jumlah nodes yang kita punya yaitu 3 dengan total virtual CPU ini nanti harusnya kurang lebih 6 ya, 6 virtual CPU dan 6 GB memori. Kita akan tunggu sampai selesai pembuatan klasternya. Di sini klaster kita sudah siap ya. Jika kita lihat di sini untuk statusnya dia sudah berubah menjadi centang. Kemudian kita lihat di sini number of nodes 3 dengan total virtual CPU adalah 6 dan juga total memori adalah 6 GB. Di sini kita sudah berhasil ya untuk membuat klasternya. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara kita agar bisa berinteraksi langsung dengan klasternya. Kita bisa klik di dalam action sini, kemudian kita pilih yang opsi connect. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Salah satu cara yang paling mudah adalah kita pakai Google Cloud Shell dengan cara klik di sini, atau kita bisa menginstal Google Cloud di dalam terminal atau command prompt kita. Nah, kita akan coba dulu dengan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan Google Cloud Shell dengan cara klik di sini. Di dalam halaman ini juga kita juga ditampilkan status dari kesehatan klaster kita ya. Di sini tertulis kebetulan masih 100% health. Dan ada juga persentase untuk upgrade recommendation. Dan juga yang terakhir ada estimated monthly cost atau perkiraan biaya per bulannya. Oke, kita sudah bisa membuka Google Cloud Shell. Kemudian kita enter saja di sini. Oke, kita sudah masuk ke dalam control plane-nya. Nah, sekarang kita akan verifikasi jumlah nodes yang kita punya dengan cara kubectl get no atau get nodes ya, sama saja. Kita enter. Oke, di sini kita sudah punya 3 nodes, yaitu GKE Development Cluster Default Pool bla 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 sebanyak 3 ya, dengan status ketiganya ready. Sekarang kita akan coba untuk cek potnya, apakah kita sudah diberikan default pot atau belum. Kita akan cek dengan cara kubectl get po atau pot. Di sini tertulis no resources found in default namespace, sehingga bisa kita simpulkan saat ini kita sudah berhasil untuk membuat Kubernetes cluster di dalam GKE atau Google Kubernetes Engine. Nah, di sini kita sudah punya 3 buah node dan juga kita belum ada pod di dalamnya. Di video selanjutnya nanti kita akan coba melakukan pembuatan pod atau aplikasi atau workloads dan juga implementasi service dan juga ingress-nya.